Oke, saya ulangi ya. Jadi batuan karbonat yang terbentuk oleh proses sedimentasi mekanis ya, atau pelumpukan dari batuan karbon awalnya ya, akan menghasilkan batu gamping klastik atau kalkarenit ya. Jadi sebenarnya ada 3 jenis ya menurut klasifikasi Grabau itu. Jadi ada butiran lutit ya, dimana lutit itu ukurannya lempung sampai lanau, lanau sampai lempung maksudnya ya, dimana nama batuannya adalah kalsilutit. Lalu untuk ukuran pasir itu kita kenal dengan ukurannya arenit ya, dimana batuannya adalah kalkarenit. Lalu untuk butiran di atas pasir itu kita kenal dengan rudit, dimana nama batuannya adalah kalsirudit. Nah itu ya menurut Grabau mungkin ya. Lalu batuan karbonat yang terbentuk oleh proses sedimentasi kimiawi ya, contohnya itu mungkin dolomitisasi ya, akan menghasilkan batu gamping yang kaya dolomit ya, atau kita kenal dengan dolostone. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya ya, jadi oleh proses sedimentasi organik dan mekanis ya, akan menghasilkan batu gamping bioplastik ya. Lalu oleh proses sedimentasi organik dan kimiawi akan menghasilkan batu gamping olit ya. Lalu untuk proses sedimentasi mekanis dan kimiawi akan menghasilkan batu gamping kristalin. Nah, berikutnya adalah pengelompokan dari batuan sedimen karbonat ya. Jadi ada batu gamping klastik dan batu gamping non klastik ya. Dimana batu gamping klastik ini adalah batu gamping yang terbentuk dari pengendapan kembali atau rombakan batuan gamping asal ya. Contohnya kalsirudit, kalkarenit, dan kalsilutit ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada batu gamping non klastik ya. Jadi batu gamping non klastik ini terbentuk dari proses kimia maupun aktivitas organisme ya, dan umumnya adalah berupa monomineralik ya, dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu hasil biokimia ya, lalu hasil larutan kimia itu berupa traversin dan tufa, yang biokimia tadi berupa bioham dan biostorm ya. Lalu hasil replacement ini adalah batu gamping fosfat, batu gamping dolomit, dan batu gamping silikat ya, dan lain-lain. Nah ini struktur dari batuan sedimen karbonat klastik ya. Yang pertama itu strukturnya terdiri struktur batuan sedimen karbonat klastik sama dengan batuan sedimen klastik ya, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk teksturnya pada batuan sedimen karbonat klastik sama dengan batuan sedimen klastik, yaitu ukuran butiran, pemilahan, kebundaran butiran ya, kemas, abrasi, ataupun kompaksi ya, kontak antar butirannya. Lalu namun ada sedikit perbedaan dalam pembagian ukurannya ya. Nah ini yang kita kenal tadi. Jadi kalau ukuran butirnya lebih dari 2 mm ya, kita kenal dengan kalsirudit. Lalu antara 2 mili sampai 63 dan ini jadi ukuran pasir sebenarnya ya, dimana ukuran pasir itu adalah 1/16 sampai 2 ya. Nah, batuannya kita kenal dengan karenit, dimana ukuran butirannya itu kita kenal dengan arenit. Lalu untuk ukuran lanau sampai pasir atau lanau sampai lempung ya, kecil dari 1/16 itu kita kenal dengan kalsilutit ya. Nah ini kita kenal dengan pengelompokan batuan karbonat klastik menurut Grabau ya. Lalu sebenarnya ada lagi ya, ada kalsipulverit ya, batu gamping yang hasil klasifikasi kimia seperti batu gamping kristalin, dan batu gamping organik ya, batu gamping hasil pertumbuhan organisme secara in situ seperti batu gamping terumbu dan stromatolit ya. Itu menurut si Grabau tadi ya. Jadi nggak cuma 3 ini. Lalu ini untuk klasifikasi batuan karbonat menurut Dunham ya, kalau nggak salah tahun 62 misalnya. Jadi sebenarnya ada banyak ya klasifikasi untuk batuan karbonat itu ya. Ada Grabau, Folk, Dunham, lalu MJ and Colvin ya. Nah ini yang saya jelaskan mungkin cuma Grabau sama Dunham aja yang umum digunakan ya. Jadi Dunham itu
untuk yang mengandung lumpur itu dia membagi dua ya, ada mud supported dan grain supported, dimana yang mud supportednya dia untuk kandungan dari lumpurnya itu atau ini ya, untuk kandungan butirannya itu kecil dari 10% ya, jadi 10%-nya adalah fragmennya ya, lalu 90%-nya mungkin adalah si lumpur karbonatnya. Nah, batuan ini kita kenal dengan mudstone ya. Lalu sedangkan untuk yang kedua ya, ada apabila si kandungan dari lumpur karbonatnya ini lebih dari 10% ya, fragmennya ini lebih dari 10%, jadi namun masih dominansi lumpur, kita kenal dengan wake stone ya. Tapi kalau kandungan si ininya lumpurnya sangat sedikit ya, dominan oleh si dimana fragmennya ini saling supported ya, atau grainnya saling support, maka batuan ini kita kenal dengan backstone ya. Lalu ada juga batuan karbonat yang sama sekali tidak ada lumpurnya ya, jadi memang fragmennya ini terdiri dari fragmen si fosilnya ya mungkin ya. Nah, ini kita kenal dengan grindstone ya. Lalu ada batuan bondstone ya, dimana strukturnya ini kita kenal dengan struktur tumbuh ya, dimana si koralnya ini saling bersentuhan ya, dia tumbuh ya, semakin tinggi semakin tinggi, itulah kita kenal dengan bondstone ya. Lalu yang terakhir adalah struktur yang tidak menunjukkan ini ya, sorry ya saya ulangi ya, jadi yang terakhir ini adalah batu gamping kristalin. Jadi batu gamping kristalinnya adalah batu gamping yang teksturnya ini terdiri dari kristal yang saling interlocking ya, gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini untuk tekstur batuan sedimen ya, terutama kayak sedimen plastik. Jadi teksturnya ini terdiri dari ukuran butir ya, atau grain size, lalu sortasi atau pemilahan ya, derajat kemundaran, lalu kemas ya atau fabrikasinya, lalu porositas dan permeabilitas, kekompakan, fragmen atau clash, dan semen dan massa asar atau matrix ya. Lanjut next. Nah, untuk ukuran butir ya, jadi ukuran butir ini adalah ukuran ya atau diameter dari fragmen batuannya ya. Skala pembatasan yang dipakai biasanya adalah skala Wentworth ya. Jadi ini untuk parameter ukurannya ya, ini adalah istilahnya ya, atau penamaannya. Jadi untuk, mungkin saya mulai dari yang paling halus ya. Jadi untuk ukuran butir kecil dari 1/256 ya, 1/256 mm, kita kenal batuannya ini adalah clay ya, atau lempung ya. Lalu 1/256 sampai 1/16 ya, kita kenal batuannya adalah silt atau lanau. Lalu di atas silt ini ada ukuran pasir ya, dimana ukurannya adalah 1/16 sampai dengan 2 mm ya. Lalu antara 2 sampai dengan 4 mm kita kenal dengan granul atau kerikil ya. Lalu 4 sampai dengan 64 mm kita kenal dengan pebble atau krakal. 64 sampai 256 itu kita kenal dengan cobble ya, atau berangkal, dan besar dari 256 atau 25,6 cm kita kenal dengan nama boulder ya, atau bongka. Nah, itu ya. Nah, untuk pasir ini sebenarnya dia masih dibagi menjadi 5 ya kalau nggak salah. Jadi itu ada pasir sangat kasar ya. Caranya itu tinggal kita kali setengah aja sebenarnya. Jadi 2 kali setengah kan artinya 1 ya. 2 sampai 1 adalah pasir sangat kasar. 1 sampai setengah adalah pasir kasar. Setengah sampai 1/4 adalah pasir sedang. 1/4 sampai 1/8 adalah halus. 1/8 sampai 1/16 adalah sangat halus. Nah, itu ya untuk
pembagiannya ya mungkin ya.